Kiai Tunggul Wulung, Rasul Jawa yang menyalakan api iman dan nasionalisme dari tanah rakyat. Analisis strategis bergaya Christovita Wiloto, untuk menyalakan semangat menjadi murid Kristus yang membumi dan berjuang untuk bangsa. Pengantar strategis. Tidak ada negara besar yang dibangun hanya dengan kekuasaan. Tidak ada bangsa kuat yang hanya bergantung pada kekuatan asing. Dan tidak ada iman yang akan bertahan lama jika tercerabut dari akar budayanya. Di titik pertemuan antara iman dan kebangsaan itulah, kita menemukan nama yang mungkin tidak diajarkan di sekolah, tidak ditulis di buku pelajaran, tapi harum di kalangan rakyat kecil, Kiai Tunggul Wulung. Ia bukan misionaris dari barat. Ia bukan tentara, bukan politisi, bukan jenderal. Tapi dari tanah Jawa, dari aroma keringat rakyat, dari bayang-bayang penderitaan zaman pasca perang Diponegoro, lahirlah seorang rohaniwan tanpa mahkota tapi berkuasa. Dialah strategi Allah bagi Nusantara. Bab 1 Bayang-bayang pasca perang, Jawa yang terluka, iman yang mencari. Tahun 1830-an. Tanah Jawa hangus. Perang Diponegoro menyisakan luka. Tanah dijajah, rakyat tersungkur, dan langit seolah kehilangan terang. Rakyat kehilangan pemimpin. Bangsawan takut, ulama diam, petani menggigil di bawah bayang-bayang kolonialisme. Agama-agama terasa jauh. Gereja terasa asing, Injil terasa seperti milik orang barat. Namun di tengah kehancuran itu, rakyat mulai mencari. Bukan sekadar mencari Tuhan, tapi mencari makna, siapa kita? Apa yang tersisa dari kita sebagai orang Jawa? Dan bagaimana Allah bicara dengan lidah rakyat? Itulah konteks ketika seorang lelaki Jawa bernama Tunggul Wulung, yang dulu dikenal sebagai Saridi, mantan pelaku kejawen dan pelaku tapa brata, mengalami pertobatan radikal. Ia tidak lari ke barat. Ia tidak menukar sorjan dengan jas. Ia tidak membuang budayanya. Tapi ia membiarkan Injil hidup di dalam jiwanya yang Jawa. Bab 2 Injil dalam suluk dan kidung, strategi yang menggetarkan koloni. Tunggul Wulung tidak datang ke desa-desa dengan Alkitab tebal. Ia tidak memakai toga pendeta. Ia datang seperti rakyat, berjalan kaki, makan tiwul, tidur di lumbung, dan berdialog dalam bahasa krama Injil. Tapi yang ia bawa bukan sembarang ajaran. Ia membawa Injil. Tapi Injil yang menyatu dengan tanah. Ia menyanyikan kidung tentang kasih. Ia membaca firman seperti membacakan ramalan dari langit. Ia menjelaskan salib Yesus lewat wayang. Ia mengajar kasih Allah lewat cerita Semar. Bagi orang Belanda, ini membahayakan. Karena rakyat mulai percaya pada Yesus bukan dari gereja kolonial, tapi dari kiai rakyat. Ini adalah bentuk penginjilan yang bukan hanya rohani, tapi nasionalis. Karena di balik Injil yang dibawa Tunggul Wulung, ada pesan tak tertulis, orang Jawa bisa mengenal Allah tanpa menjadi Belanda. Bab 3 Strategi perlawanan senyap, dari dusun ke dusun. Bayangkan medan perjuangan Tunggul Wulung. Ia diusir oleh misi-misi resmi. Ia dicurigai sebagai pemberontak agama. Tapi rakyat menerimanya, karena ia tidak datang dengan uang atau kekuasaan, tapi dengan kehidupan. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia menengahi konflik keluarga. Ia mendoakan sawah rakyat. Ia membaptis bukan di gereja mewah, tapi di sungai. Dan setiap kali ia pergi ke desa baru, api Injil menyala. Bukan dengan kebisingan, tapi dengan kedalaman. Ia seperti Paulus yang berpakaian Jawa. Tapi tidak memulai gereja dengan liturgi, melainkan dengan solidaritas. Itulah strategi kekristenan yang membumi, tidak menunggu rakyat datang, tapi hadir di tengah rakyat. Bab 4 Konflik, pengkhianatan, dan pemurnian iman. Tidak mudah. Banyak penginjil pribumi lain yang terpecah karena tekanan politik, finansial, bahkan spiritual. Ada yang tergoda jabatan, ada yang disuap oleh misi kolonial. Tapi Kiai Tunggul Wulung tetap berjalan. Sendiri, kadang ditolak, kadang dipukuli, kadang difitnah. Tapi ia tetap melangkah. Ia tahu, Yesus juga ditolak di tanahnya sendiri. Maka ia tidak sakit hati. Karena yang ia layani bukan kemuliaan dunia, tapi kebangkitan jiwa bangsanya. Bab 5 Strategi inkulturasi, merangkul tanpa mengaburkan kebenaran. Ini pelajaran penting, Tunggul Wulung tidak pernah menyamakan semua agama. Ia tidak kompromi dengan kegelapan. Tapi ia tidak menyampaikan Injil dengan cara menghancurkan identitas orang. Ia mengangkat budaya. Ia menebusnya. Ia berkata, Yesus tidak datang untuk membuat orang Jawa jadi orang Eropa. Tapi untuk membuat orang Jawa jadi manusia baru.
Ia tahu bahwa bangsa ini tidak akan bangkit kalau kehilangan rohnya. Dan roh bangsa Jawa ada dalam budaya, dalam bahasa, dalam etika, dalam kesantunan, dalam tata krama, dalam harmoni dengan alam. Maka strategi Injil yang ia bawa bukan sekadar mengubah doktrin, tapi membebaskan manusia dari ketakutan. Memberi harapan, menanam keberanian. Bab 6 Kematian yang senyap, tapi warisan yang abadi. Tunggul Wulung wafat sekitar tahun 1885. Tidak ada patung untuknya, tidak ada gelar pahlawan nasional. Tapi namanya hidup dalam doa-doa petani. Dalam nyanyian jemaat desa, dalam warisan gereja-gereja Kristen Jawa yang hari ini tetap menyanyikan kidung berbahasa ibu. Ia tidak meninggalkan gedung, tapi ia meninggalkan semangat, dan itu lebih kuat dari apapun. Bab 7 Strategi untuk masa kini, membangkitkan Tunggul Wulung baru. Hari ini, tantangan bangsa kita tidak kalah berat. Disinformasi, degradasi moral, ancaman perpecahan, rakyat yang bingung, anak muda yang kehilangan arah. Dan di tengah semua itu, gereja seringkali sibuk sendiri. Tapi mari kita ingat kembali strategi langit, Allah tidak selalu pakai institusi besar. Ia pakai orang-orang kecil, ia pakai murid, ia pakai petani, ia pakai perempuan tua, ia pakai guru desa, dan ia ingin pakai kita semua. Strategi Kiai Tunggul Wulung adalah blueprint untuk kekristenan Indonesia masa depan. Membangun iman tanpa meninggalkan budaya. Menyampaikan Injil dengan kasih dan kebijaksanaan. Mencintai tanah air sebagai bagian dari iman. Penutup strategis, jadilah murid, jadilah pejuang, jadilah api. Jika Anda seorang Kristen Jawa, sadarilah, Anda punya warisan besar. Anda bukan pewaris agama asing. Anda adalah pewaris strategi Allah bagi bangsa ini. Jadilah seperti Kiai Tunggul Wulung. Tidak sibuk mengejar kekuasaan, tapi menyalakan api kasih. Tidak takut ditolak, tapi tetap melangkah. Tidak membenci budaya, tapi membawanya pada penebusan. Indonesia butuh Anda. Bangsa ini sedang menanti murid-murid Kristus yang bukan hanya berdoa, tapi juga membangun. Bukan hanya pintar, tapi juga berani. Dan di tanah ini, mari kita kembalikan Injil kepada rakyat. Seperti dulu Kiai Tunggul Wulung melakukannya, dengan kidung, dengan cinta, dengan air mata, dan dengan jiwa seorang pejuang. Karena strategi Tuhan untuk menyelamatkan bangsa besar, seringkali dimulai dari seorang sederhana di desa kecil.